Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Faiza Zulfa Mumtaza dari Universitas Islam Indonesia dan teman saya Adi Firmandaru yang juga berasal dari Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar kelas 8. Pertama, pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol. Aljabar berisi huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui, sehingga operasi aljabar bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Yang kedua ada unsur-unsur aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Lalu yang kedua, konstanta. Konstanta adalah suku dari aljabar yang memuat bilangan tanpa disertai variabel. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah huruf yang berdampingan dengan variabel. Unsur selanjutnya adalah eksponen. Eksponen adalah pangkat yang berada pada variabel. Lalu selanjutnya ada suku. Suku adalah gabungan antara koefisien dan variabel yang dipisahkan oleh operasi hitung. Suku terbagi menjadi dua jenis, yaitu suku sejenis yang terdiri dari variabel yang sama dan suku tak sejenis yang tidak memiliki variabel yang sama. Sifat-sifat aljabar. Yang pertama, sifat kumulatif. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat ini berlaku pada perkalian kemudian menjadi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, kita memasuki operasi hitung aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, yang dikerjakan lebih dahulu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan suku yang lainnya. Yang kedua adalah perkalian aljabar. Di sini saya memiliki contoh. Perkalian satu suku dengan suku 2, yaitu 3x dikali 5y min 3, dan perkalian suku 2 dengan suku 2, yaitu x plus 4 dikali y plus 6. Yang ketiga adalah pembagian aljabar. Proses pengerjaan pembagian aljabar sebenarnya hampir mirip dengan perkalian, akan tetapi yang dikerjakan lebih dahulu adalah variabel yang sejenis, kemudian diikuti dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, kita ada di sesi pembahasan contoh-contoh soal. Disimak baik-baik ya adik-adik. Soal nomor 1. 7x plus 6y min 5 min 3x plus 2y plus 6. Nah, langkah pertama kita kategorikan dulu suku yang memiliki variabel yang sama. Lalu kemudian kita jumlah seperti biasa. Nah, hasilnya 4x plus 8y plus 1. Soal nomor 2. 3b dikurangi 5a ditambah 6c dikurangi dalam kurung 3a dikurangi 3c dikurangi 4b. Nah, langkah pertama adalah kita kalikan dulu yang di dalam kurung dengan minus, menjadi minus 3 ditambah 3c ditambah 4b. Kemudian kita kategorikan dengan variabel yang sama, yaitu minus 5a minus 3a ditambah 3b ditambah 4b ditambah 6c ditambah 3c. Lalu hasilnya minus 8a ditambah 7b ditambah 9c. Soal nomor 3. 3a kuadrat b dikurangi 2ab kuadrat dikurangi 2a kuadrat b ditambah 4ab kuadrat. Cara mengerjakannya sama dengan mengerjakan yang variabel sama terlebih dahulu. Lalu jawabannya a kuadrat b ditambah ab kuadrat. Soal nomor 4. 2 per x plus 2 ditambah 3 per x min 4. Cara mengerjakannya, kita samakan nilai penyebut yang di bawah. Suku pertama, kita kalikan dengan x min 4, lalu suku kedua, kita kalikan dengan x plus 2. Setelah itu, kita kalikan, kemudian kita tambah dengan variabel yang sejenis. Setelah itu, jawabannya adalah 5x min 2 per x plus 2 dikali x min 4. Materi selanjutnya adalah lingkaran.
Unsur-unsur lingkaran terdiri dari yang pertama, titik O sama dengan pusat lingkaran. Yang kedua, garis AB sama dengan diameter. Yang ketiga, garis OC sama dengan jari-jari. Yang keempat, garis BC sama dengan tali busur. Yang kelima, garis OE sama dengan apotema. Yang keenam, garis lengkung AC sama dengan busur. Yang ketujuh, area yang di AB 2 jari-jari dan busur AC sama dengan juring. Yang kedelapan, daerah yang dibatasi oleh tali busur BC dan garis lengkung BC sama dengan tembereng. Unsur-unsur lingkaran sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, kami akan menampilkan bagaimana rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R, sedangkan rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Dengan keterangan K sama dengan keliling, L sama dengan luas, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari. Selanjutnya adalah juring dan tembereng. Rumus mencari luas juring yaitu AOB sama dengan alfa per 360 kali Pi kali R kuadrat, sedangkan luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Selanjutnya yaitu hubungan antara panjang busur dan juring. Terdapat dua hubungan panjang busur dan juring, yaitu yang pertama, jika sudut pusatnya sama. Kita tahu rumus luas juring adalah alfa per 360 derajat kali Pi kali R kuadrat, sedangkan rumus panjang busur adalah alfa per 360 kali 2 kali Pi kali R kuadrat. Kemudian jika kita ubah masing-masing rumus menjadi alfa per 360 sama dengan busur per 2 kali Pi kali R, dan alfa per 360 sama dengan juring per Pi R kuadrat. Apabila digabung dengan kedua persamaan menjadi busur per 2 kali Pi kali R kuadrat sama dengan juring per Pi kali R kuadrat, dan hasilnya adalah juring sama dengan busur kali R per 2. Yang kedua, jika ada dua sudut pusat yang diketahui baik panjang busur ataupun luas juring, maka kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Materi lingkaran sudah selesai kita bahas semua. Selanjutnya kami akan menampilkan latihan soal. Latihan soal yang pertama. Berapa keliling dari lingkaran di atas? Diketahui R sama dengan 14 cm. Rumus lingkaran sama dengan K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 sama dengan 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Latihan soal yang kedua. Berapa luas dari lingkaran di atas? Diketahui jari-jari 21 cm. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 21 kali 21 sama dengan 1386 cm. Jadi luas lingkaran di atas adalah 1386 cm. Latihan soal yang ketiga. Jika panjang busur AB adalah 32 cm, maka panjang busur CD adalah sudut AOB sama dengan 90 derajat atau siku-siku, sudut COD sama dengan 60 derajat. Panjang busur AB sama dengan 32 cm. Maka panjang busur CD adalah panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Sama dengan 32 per panjang busur CD sama dengan 90 derajat per 60 derajat. 3CD sama dengan 32 dikali 2. 3CD sama dengan 64. CD sama dengan 21,03 cm. Jadi panjang busur CD adalah 21,03 cm.